Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viviana Sulistiana, mahasiswa aktif program studi Teknik Informatika semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai React Native. Yang pertama yaitu, apa sih React Native itu? React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React Native dibangun oleh perusahaan besar yaitu Facebook. React Native digunakan untuk membuat user interface yang targetnya mobile platform, web, dan browser. React Native mempunyai library yang stabil. React dibangun pada tahun 2013, sedangkan React Native dibangun tahun 2015. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melakukan environment. Yang pertama, kita perlu menginstal Node.js, di mana di sini nanti Node.js adalah cabang script long term yang khusus dibangun untuk PC kita agar support JavaScript library di dalamnya. Yang kedua, kita perlu install Git. Git merupakan software berbasis version control system atau VCS yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repositori suatu project. Developer software biasa menggunakan Git untuk distribute version atau VCS distribusi. Selanjutnya kita perlu install Android Studio. Perlu menginstal Android Studio karena nantinya kita memerlukan emulator Android di dalamnya, sehingga kita bisa dengan mudah menginstal emulator. Yang keempat, install text editor. Text editor adalah suatu software aplikasi atau suatu program komputer yang memungkinkan kalian sebagai pengguna untuk membuat, mengubah, atau mengedit file teks yang ada berupa teks biasa. Text editor yang biasa digunakan adalah Visual Studio Code. Selanjutnya disarankan untuk menginstal beberapa extension untuk menjalankan React Native. Extension ini nantinya akan membantu pekerjaan kita dalam proses coding React Native akan semakin cepat dan rapi. Yang terakhir, setelah semua terinstall, kita tinggal menjalankan instruksi untuk membuat aplikasi Android kita dengan React Native. Selanjutnya, cara membuat project baru di React Native. Terdapat dua proses dalam membuat project baru di React Native, yaitu dengan npm dan npx. Jika npm perlu menginstal package terlebih dahulu ke dalam PC, sedangkan npx tidak perlu menginstal React Native di PC kita, melainkan kita hanya perlu memanggil. Di sini saya akan menjelaskan proses membuat project baru di React Native dengan menggunakan npx. Yang pertama, kita perlu masuk ke terminal dan lakukan npx React Native. Selanjutnya, beri nama bebas dengan ketentuan tanpa spasi dan huruf awal kata kapital. Lalu enter dan tunggu instalasi React Native sampai selesai. Setelah itu, install Cocobot. Setelah selesai install, kembali ke root project dan siap digunakan untuk membuat aplikasi baru dengan React Native. Selanjutnya, cara menjalankan aplikasi React Native di emulator. Yang pertama, kita masuk ke terminal dan langsung masuk ke directory project kita. Dan kita perlu merunning sebuah emulator. Jika yang ingin kita jalankan adalah Android, berarti kita harus menjalankan dulu emulator Android tersebut. Dan ada dua cara menjalankan emulator tersebut. Yang pertama, membuka Android Studio lalu masuk ke configure dan langsung jalankan project tersebut. Yang kedua, dengan melalui terminal. Setelah membuka emulator, kita jalankan React Native kita di emulator yang kita miliki, yaitu dengan yang pertama, buka tab baru, selanjutnya jalankan yarn start atau npm start untuk menjalankan server React Native-nya. Lalu jalankan yarn Android jika kita ingin membuat aplikasi Android kita ke emulator atau menginstal aplikasi Android kita ke emulator. Selanjutnya, cara membuka Visual Studio Code melalui terminal. Yang pertama, kita masuk ke terminal directory, kemudian kita jalankan kode, lalu hit enter, otomatis akan diarahkan dan dibuka Visual Studio Code dan langsung di project kita. Saya akan menyampaikan mengenai menyimpan project React Native di repository online. Pertama, membuka repository online terlebih dahulu bisa menggunakan Bitbucket, GitHub, atau GitLab. Di sini saya akan menjelaskan jika kita menggunakan Bitbucket.
Yang pertama, buka repositori. Selanjutnya, pilih create lalu repositori dan tentukan nama repositori dan centang bagian akses level. Lalu create repositori dan masuk ke project kita. Masukkan git remote add origin atau sebelum dimasukkan cek git status terlebih dahulu. Selanjutnya, setup repositori dengan menambahkan git init. Lalu masukkan codingan dan kirim codingan ke repositori dengan memasukkan git push origin master. Yang terakhir, buka repositori dan refresh, maka kopian codingan kita sudah berada dalam repositori online tersebut. Selanjutnya, konsep dasar komponen di React Native dan 6 basic komponen. Komponen adalah sebuah istilah untuk menunjukkan suatu bagian tertentu. Dalam React Native, suatu komponen bisa terdiri dari komponen-komponen lain. Dan 6 komponen basic tersebut adalah yang pertama ada view. View merupakan komponen pembungkus. Selanjutnya ada text yang merupakan komponen untuk memunculkan teks. Selanjutnya ada Emacs, merupakan komponen untuk menampilkan gambar. Selanjutnya ada text input, merupakan komponen untuk membuat aplikasi bisa menerima inputan dari user. Selanjutnya ada scroll view, yang merupakan komponen untuk memberikan efek scroll. Dan yang terakhir ada style sheet, yang merupakan komponen untuk menyimpan style. Selanjutnya, membuat komponen dengan fungsional komponen. Yang pertama, komponen teks. Yang pertama, kita perlu membuka app.js. Selanjutnya, buat fungsional komponen. Return komponen teks, import React from React. Selanjutnya, import text from React Native. Yang terakhir, export default apps. Selanjutnya, yaitu view. Yang pertama, bungkus teks dengan view dan import view dari React Native. Yang ketiga, Emacs. Yang pertama, buat course, lalu beri nama komponen, lalu return Emacs dan import. Yang ketiga, panggil Emacs dari URL, copy link image, panggil source jika online, dibuat objek URI, lalu paste. Yang keempat, setelah itu panggil dengan komponen foto, dan yang terakhir, kita tinggal menambahkan style. Yang keempat, ada text input. Yang pertama, langsung tambahkan text input dan tambahkan style seperti border width. Maka fungsional komponen text input sudah bisa digunakan. Selanjutnya, membuat komponen dengan kelas komponen di React Native. Yang pertama, buat kelas lalu masukkan nama komponennya dengan ekstensi komponen. Import dulu komponen dari React, lalu buat render baru di return. Setelah itu kita baru bisa menggunakan komponen React Native, contohnya teks. Dan yang terakhir, gunakan komponen kelas di app. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.